2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Ingin wakil presiden. Matahari semakin tinggi, panasnya menyengat bumi, tapi kami terus berlari. Kita song-song pemimpin negeri. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Ingin wakil presiden. terima kasih Anies Baswedan, buat Jakarta Semakin nyaman, tapi kami mau lebih. jadikan kau Presiden RI. Presiden dari korupsi dan tak takut oligarki. Kami ingin seorang pemimpin. Kami butuh pemimpin yang adil. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Ingin wakil presiden. Terima kasih Anies Baswedan. buat Jakarta, Semakin nyaman, tapi kami mau lebih. jadikan kau Presiden RI. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Ingin wakil presiden. Anies jadi presiden. Ingin wakil presiden. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi di channel yang keren ini. Keren cara. Ya saudara sekalian, hari ini ada dua siaran langsung yang menarik ya. Satu adalah pembacaan putusan batas maksimum usia calon presiden, dan saya prediksikan itu gugatan atau permohonan pasti ditolak. Karena kalau tidak ditolak ada yang ngamuk. Dan yang kedua adalah sidang ijazah palsu ya, yang juga sedang berlangsung. Tetapi ini penting juga kita siaran langsung sendiri ya, untuk menanggapi bukan dua hal itu tapi satu hal itu ya, dengan Pak Gatot Nurmantio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara sekalian,
Ini belum apa-apa udah anu ya. Assalamualaikum, apalagi macam-macam gitu sudah. Pak Gatot, terima kasih sudah datang ya. Sudah datang kembali dan Ya, terima kasih saya sudah disampaikan pagi-pagi supaya datang ke sini gitu kan. Saya pikir ada emergency tidak apa gitu kan. memenuhi undangan RH Channel ya. Karena soalnya masyarakat ini jemaah RH Channel ini pengen dengar juga dari Pak Gatot setelah adanya kepastian hampir ya. Jadi setelah luar biasa gonjang-ganjing, akhirnya Anies Imin mendaftar. Amin. Di tengah waktu itu bagaimana apa istilahnya ya? Pesimisme yang luar biasa. Tiba-tiba Ganjar akhirnya memutuskan Mahfud MD, bukan orang-orang seperti Sandiaga Uno atau Erick Thohir yang disebutkan sebelumnya. Kelihatan betul sepertinya pengen menambah kapasitas di situ ya, ketimbang duitisitas kan gitu ya kan Pak. Tapi nggak tahu juga kita di belakangnya. Kemudian, nah yang terakhir ini semalam sudah pasti juga Prabowo dengan Gibran Rakabuming. Terlepas dari kontroversi Gibran, karena kalau orang hukum tata negara membaca putusannya hanya di endorse oleh 3 orang saja dan mestinya bukan merupakan putusan MK, tetapi amar putusan MK mengatakan elected official, sehingga dengan alasan itu KPU mengeluarkan surat edaran dan itu disambut dengan baik oleh Prabowo untuk mengajukan Gibran. Artinya kita sudah tahu kalau Gibran di Prabowo ya pasti bapaknya di situ juga. Nggak mungkin bapaknya main 2 kaki lagi kan? Dan anaknya yang satunya yang ketua umum partai pasti di situ juga dan pasti gerbongnya akan ditarik ke sana. Jadi misinya 2, memenangkan Pragib ya kan, kemudian menghadirkan atau meloloskan PSI sebagai partai parlemen. Saya belum apa-apa, ini orang udah 1000 lebih nonton itu. Belum, Pak Gatot belum komentar apa-apa. Silakan Pak Gatot melakukan overview dulu secara umum melihat fenomena yang terjadi seluas-luasnya Pak. Silakan Pak. Iya, Bung Raffi, ini sesuatu yang saya pikir sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa karena boleh nggak volumenya ditinggiin? Iya. Sangat luar biasa ini Bung Raffi ya. Iya. Mengapa luar biasa? Saya sedikit mereview bagaimana kejadian di Solo. Ketika itu PDI Perjuangan Solo sudah matang dan melaporkan kepada pusat bahwa wali kotanya adalah Teguh dan Sugeng sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Tiba-tiba aturan ini kan sudah baku di PDI Perjuangan. Tidak bisa dirubah lagi kalau sampai seperti itu. Yang bisa merubah hanya satu, ketua umum, yaitu Ibu Megawati. Ketika itu ini saya dapat dari tokoh PDI Perjuangan juga. Pak Jokowi datangi Ibu Mega dan mau minta supaya Gibran jadi wali kota. Karena Bu Mega sayang sama Jokowi, yang sudah protes pun dibatalkan. Gitu. Ini maksud saya, hal yang sama juga dilakukan oleh Pak Jokowi di Medan, Bobi, gitu kan. Dari kondisi seperti ini, PDI itu bisa diacak-acak, dengan seorang petugas partai lah, gitu. Nah, dari kondisi seperti ini timbullah pemikiran, siapapun juga yang dekat di sana, pikiran bahwa sesuatu tuh bisa dirubah, asalkan yang merubah itu punya legalitas, kayak gitu. Sama juga dengan kejadian hari ini. Kejadian hari ini, kan sebenarnya yang pertama kali adalah Jokowi lingkarannya inisiatif untuk 3 periode.
ketua partai sudah aksi, termasuk Caimin juga udah aksi tuh. Iya. Ya, kemudian Oke. Erlangga juga sudah, bahkan ketua DPD Lanya Mataliti, Bahlil, ketua MPR sudah, Bambang Susatyo, Ya. kan gitu. Tetapi untung ada Ibu Mega yang mengatakan tidak bisa. Konstitusi menyatakan seperti itu gitu. Nah, dari itulah maka muncul apa yang harus dilakukan kan gitu. Dan keputusan Mahkamah Konstitusi ini kalau kita lihat dilakukan tanggal 19 Oktober itu menunggu kekuatan penuh. Itu Bung Raffi. Iya. Ketika Demokrat bergabung, maka SBY aja dukung kok pasti. Oke. Mantan presiden kan gitu. Ketua-ketua partai besar juga mendukung. Ahli hukum tata negara, Iya. kan? Yang ada di situ. Profesor Yusril Iya. Issa Mahendra ada di situ mendukung. Iya. Maka barulah berani memutuskan. Yang menarik, Bung Refri, Iya. ini kan yang mengajukan kan yang terakhir. Oke. Kalau nggak salah bulan Agustus dia ajukan. Sendirian, Iya. kan gitu. Walaupun semuanya sudah melanggar, pernah mengajukan dibatalkan, kok tiba-tiba mengajukan lagi kan gitu. Iya. Iya. Kemudian juga Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa ini adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Iya. kan gitu. Tetapi pembuat undang-undang itu DPR kan gitu. Iya. Dan presiden tentunya gitu. Iya. Tapi tiba-tiba tanpa legal standing dikasih lah itu. Iya. Terhormat karena ada klausul tambahan, yaitu berpengalaman atau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih langsung kan gitu. Iya. Nah, dari sini Bung Raffi belum puas. Belum puas. Setelah diputuskan itu, walaupun melanggar beberapa etika moral dan sebagainya, Bung Raffi lebih tahu lah mungkin kan. Iya. Iya. Belum puas. Orang bertanya-tanya, ini Prabowo Subianto kan gitu. Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Itu tapi memang ini mohon maaf Pak, ini pertanyaan bodoh ya. Itu memang ini kan Pak Prabowo itu kan diberhentikan ya waktu dulu. Iya. Itu masih berhak menyandang purnawirawannya ya? Ya? Masih berhak. Nggak, ini pertanyaan bodoh saya. Iya, pertanyaan bodoh. Cuma kan sementara ini kan. Ya. Sementara ini walaupun diberhentikan, Ya. tapi masih diperlakukan seperti itu. Oke. Jadi, Oke. nah, yang saya sampaikan bahwa Pak Prabowo ini mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Iya. Orang berpikir betapa dangkalnya strateginya, seolah tidak tahu strategi. Oh ini gawat nih. Silakan Pak. Iya kan gitu. Iya. Tetapi kalau saya jadi Prabowo pun, Iya. saya akan mengambil keputusan yang sama. Mengapa? Menjadikan Gibran sebagai wapres. Mengapa? Iya. Karena Pak Prabowo ini kan sudah merencanakan, saya yakin, sejak kalah, kemudian bergabung dengan Jokowi, punya rencana untuk seperti sekarang ini. Iya. Di ujung, ya kan, secara naluri, saya yakin beliau tidak mau. Iya. Apalagi kondisi terkini. Iya. Tetapi apa? Ketua Mahkamah Konstitusi pernah menyampaikan, Iya. ya kan? Masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ada yang digugat mengenai batas usia minimum Iya. dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Maksimum. Iya, batas Maksimum. maksimum. Iya. Ini umpamanya kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Iya. Iya. Apa maknanya? Maknanya adalah ambil Gibran. Sang paman mengancam Prabowo, Iya. kan gitu. Iya. Mengancam Prabowo, gitu kan. Iya. Lu bisa juga nggak jadi, kan gitu. Iya. Makanya kalau lihat kemarin sore pada saat deklarasi, kan gitu, Iya. kan berpacu dengan waktu itu. Karena hari ini besok sedang pembacaan putusan Iya. sekarang ini. Hari ini ya. Iya. Nah, maka sore-sore walaupun tanpa Gibran dideklarasikan itu. Gitu. Ini ancaman jangan main-main, kan gitu. Dia nggak ngangkat bisa berubah sekarang ini, Iya. kan gitu.
Karena Mahkamah Konstitusi apapun yang diputuskan adalah final. Semau dia aja kan gitu. Iya. Seperti yang sekarang ini, kalau kita kupas tentang masalah etika moral semuanya kan dilanggar. Dengan melihat sekarang ini begitu diketok, nggak sampai 1 hari jutaan kan yang berkomentar, mengecam semuanya kan gitu. Iya. Nah, inilah yang kondisi yang sekarang ini. Ya, jadi yang Bu Raffi sampaikan, kalau jadi nanti Gibran mendaftar, berarti ada restu dong dari orang tua. Oke. Itu yang saya katakan. Dia mendaftar nanti 25 di hari terakhir itu. Iya, Iya. kan gitu. Kalau jadi mendaftar, kita kan nggak boleh bicara negatif dulu. Iya. Ya, tapi kalau jadi mendaftar, bulinya ini bukan ke Mahkamah Konstitusi lagi. Oke. Semua orang bulinya ke arah Jokowi. Oke. Bukan dalam negeri, luar negeri juga. Gitu. Bagaimana? Jokowi pribadi atau Jokowi sekeluarga? Terutama Jokowinya ya. Ya, sekarang begini. Satu orang yang nama Pak Jokowi ini, dia bisa memporak-pandakan PDI Perjuangan di Solo dan di Medan. Iya. Sekarang di Jakarta memporak-pandakan negara ini. Kan gitu. Memporak-pandakan negara ini. Kan gitu. Dengan Oke. cara seperti ini. Gitu. Menarik Ini. nih, memporak-porandakan Solo sudah, Medan sudah, dan sekarang negara ini. Di Jakarta negara ini. Iya, iya. Nah, Porak-pandakan. mungkin bukan karena ini bukan pemilihan gubernur DKI. Iya, kan gitu. Oke. Mengapa demikian? Ya kita kan melihat apa yang dikatakan Pak Yusuf Kalla. Kalau terpilih dilantik sebagai presiden wakil presiden, terus ada berhalangan tetap Pak Prabowo. Ini kata JK kan gitu. Dan itu benar. Bayangkan apa yang terjadi. Padahal Pak Jokowi sendiri pernah bicara dalam satu event di mana di acara relawan Iya. bahwa pemilihan presiden ini sangat menentukan ke depan Indonesia, Oke. gitu kan. Kalau salah begini bla 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 bla. Kalau salah luar biasa dan sebagainya kan. Iya, Dan iya. ini bukan Jokowi yang ngomong, Iya. pengamat yang ngomong kan gitu. Iya, iya. Beliau kan ngomong seperti itu. Ya. Pengamat yang ngomong gitu. Dan kita bisa melompat menjadi negara maju atau terjebak dalam middle income, Ya. jebakan ya, Jebakan middle gitu kan, income jebakan country, ya, ya. yang seperti di Amerika Latin itu. Ya. Itu dikasih contoh sama Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi sendiri yang ngomong bukan saya ini, Ya. pakar-pakar dari IMF, Ya. World Bank, kemudian McKinsey, Bappenas, dan pakar-pakar. Walaupun kita punya bonus obligasi, tapi pemimpin negara ini sangat perlukan. Apa yang terjadi? Apalagi kalau kita melihat, Bung Raffi, suatu hal yang mengerikan. Saya mencari data, dan data ini dari Profesor Weiner, ya, Profesor Weiner Antweller dari University of British Columbia, Oke. yang mengamati nilai tukar negara-negara, ya, dolar dengan nilai tukar negara-negara. Untuk Indonesia, ya, rupiah dari tahun 71 sampai dengan 2022 itu tergerus kurang lebih 3.992,78%. Bayangin kenaikannya itu 3.982%. Kalau sampai hari ini kemarin ya kita lihat itu 4.277,28%. Hanya berkisar 1 tahun saja. Ini kita sudah tekor 284% dari awal nilai dolar tadi itu. Iya.
Jadi kalau kita hutangnya 7.000, 10 tahun lagi kita tidak bisa bayar pokoknya, Ya. itu bisa berlipat berapa kali? Ya. Bisa 8 sampai 8 kali kurang lebih. Jadi hutangnya berapa? Ya. 40 sekian ribu. Ya. Disinilah perlu pemimpin yang benar-benar mengerti, karena Singapura 71 sampai dengan 22 dia minus 54, 71 sampai 72. minus 54. Oke. Yang bisa nyaingi Singapura di tetangga kita, dekat-dekat kita itu Jepang. Jepang 63% lebih minusnya. Minusnya. Iya. Gitu. Sebelum mereka recovery dan maju menjadi negara maju. Justru kalau minus ini kan berarti kan dia bukan inflasi, deflasi malah kan. Iya, Surplus gitu loh. Iya, oke. Karena mulai dari nilai dolar banding rupiahnya 10. Oh, sorry. Nilai mata uang mereka lebih menguat Iya, dibandingkan lebih dolar. menguat. I see. Singapura sama Jepang lebih menguat. Iya. Gitu. Malaysia saya tidak bisa menghitung karena sejak 90 dia baru berubah kan, gitu, berubah ringgit gitu. Iya. Ini yang sangat benar-benar kita harus menyiapkan pemimpin yang benar-benar mengerti dari berbagai aspek sehingga bisa mengangkat permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar. Bahaya sekali gitu Pak, seperti ini. Jadi wakil presiden memang tidak punya tugas. Iya. Dia hanya mewakili kalau presiden berhalangan. Ya, tapi kalau presiden berhalangan betul. Nah, itu dia yang saya katakan gitu. Kita nggak tahu ya soal usia dan lain sebagainya, tetapi kan usia yang sudah lanjut, kemudian kesehatan itu juga perlu dipertimbangkan kan. Ya, untuk suatu negara jangan coba-coba maksudnya. Oke, jangan Jadi main-main. menghitung dari berbagai aspek kayak Iya, gitu. iya. Dan yang mengingatkan ini Presiden Republik Indonesia loh. Oke, iya. Yang sedang menjabat sekarang, kan? Iya, I know. Dia mengingatkan tapi dia coba-coba. Itu. Karena jangan salah, dulu Habibie harus jadi presiden kan, Mega harus jadi presiden ketika presiden yang terpilih kemudian di-impeach atau mengundurkan diri. Pak Gatot, ada lagi yang ingin ditambahkan soal Gibran ini. Iya. Gini, kita ngomong terus terang aja gini, di samping Prabowo itu kan ada orang-orang yang sebenarnya jauh lebih mumpuni untuk menjadi wapres. Ada Erick Thohir yang sudah siap-siap dengan pundi-pundinya dari awal menjabat Menteri BUMN sudah kampanye ya kan, mau jadi calon presiden. Ini cawapres aja lepas. Padahal Jokowi sendiri memberikan luar biasa panggung ke dia kan. Terakhir Menko Marinvest dia yang ad interimnya ketika Luhut tidak bisa. Ada Yusril Iza Mahendra yang selevel dengan Mahfud MD, ahli hukum tata negara dan usianya juga kurang lebih sama. Ada 3 orang yang kurang lebih sama kan, Pak Jimli, Yusril dengan Pak Mahfud. Kemudian yang ketiga ada Zulkifli Hasan yang sudah menjabat semua eksekutif, legislatif dan bahkan Erlangga lincah juga ya kan, lincah orangnya, ketua umum partai politik. Tapi Ada Erlangga juga. iya, Erick Thohir, ada Erlangga Hartarto, ketua umum partai yang pemenang nomor 2, kursi nomor 2. Tapi mereka ini lewat semua dengan anak kecil. Iya, Bung makanya Raffi. saya bilang ngakak gitu. Oke, Kalau silakan. kita melihat kan begini, Bung Raffi. Iya. Kita harus menaruh hormat Iya, kepada PDI Perjuangan. iya, Ya. Itulah contoh suatu partai iya. yang dia bisa menyalonkan ketuanya sendiri Oke, menjadi wakil presiden dan akhirnya menjadi presiden. iya. Kayak gitu. Setelah itu sekarang mencalonkan lagi kader yang terbaik ya, Oke, yang menjabat gubernur. Kayak Oke. gitu, ya. Yang kedua adalah Partai Demokrat, oke. SBY, kayak Ya. gitu. Dia buat partai, kemudian dia ketua partai dan dia menyalonkan sendiri. Iya, Itulah sebenarnya partai seperti itu kan gitu. iya, Yang kedua Prabowo Subianto, ya kan, iya, dengan Gerindra, Iya. kan gitu, mencalonkan, Iya. ya, sampai dengan sekarang, ya kali. Kemudian PKB, iya. Caimin, Iya. ya, sekarang mencalonkan sebagai Wapres. Wapres. Iya, Partai memang begitu kan gitu. iya. Yang jadi pertanyaan, Bung Raffi, Golkar, Oke. pemenang kedua. Ini kan sebenarnya dengan mengangkat Gibran sebagai Golkar kemudian dicalonkan untuk menjadi
Wapres itu kan pelecehan Ya, terhadap kader-kader Golkar yang luar biasa. ya. Termasuk Erlangga sendiri. Ya, dan Golkar ini luar biasa loh. Ketika reformasi dia digebukin, bahkan mau dibubarkan kan. Ya, Tapi selang pendekik pemilu nomor 1 loh. nomor 1. Tahun 1999 digebukin di mana-mana. Iya. Tahun 2004 nomor 1. Nomor 1. Ya, Jadi Golkar itu luar biasa gudangnya kader. ya, Karena mereka menerapkan. Contohnya saja, sekjennya, ya, Legend TNI Purnawirawan Ludwig Paulus. ya, Ketika masuk, dia nggak diterima. ya, Lu masuk dulu di bidang pertahanan. Gitu. Setelah masuk di bidang pertahanan, tahun kedua atau ketiga dia masuk ke PLH Ketua Golkar Lampung. Baru jadi sekjen. Kan gitu. Ini saya tidak mengecilkan generasi muda, tidak mengecilkan Gibran ya. ya, Walaupun dalam kondisi yang sekarang ini dalam meningkatkan destinasi pariwisata, Ya. saya katakan cukup berhasil. Walaupun itu juga mungkin tidak menampik ada bawaan dari wali kota yang ramah kan Pak Rudi kan gitu kan. Satu. Yang kedua, ya enak jadi wali kota yang homogen, lalu dibantu pula oleh pusat. Proyek-proyek pusat kan banyak di sana. Ya. Kemudian pada saat weekend kemarin Airbus, Ya. Garuda menerbangkan Airbus untuk kunjungan untuk Jakarta Solo itu. Itu kebetulan saya di sana saya ambil ada keberhasilan itu. Tapi kan Ya. dalam sektor seperti itu kan itu. Sedangkan Ya, siapapun bisa Pak kalau jadi wali kota, tapi kemudian bapaknya presiden, ya kan orang takut semua. ya maksudnya Soalnya di tempat di daerah yang homogen pula gitu. tapi kan dalam itu kan dia pandai mempermanfaatkan bapaknya itu kan Oke, gitu, iya. kan, bisa juga. Jadi nah tetapi untuk negara ini 270 sebentar lagi 280 juta. Masa presiden nanti waktu pers bilang kalau dia jadi presiden Iya. nanti tunggu bapak dulu, nggak mungkin kan? Ini nasib loh. Iya. Nasib rakyat Indonesia loh ini. Itu yang menjadi kekhawatiran kita semuanya gitu. Ya, oke lah ya. Kalau kita hitung-hitungan Pak ya. Tapi penegasan dulu lah ya. Menurut Pak, tadi kan ada pernyataan dari Pak Gatot yang seolah-olah tidak sinkron. Pak Prabowo blunder memilih Gibran. Iya. Tapi di sisi lain, kalau saya jadi Pak Prabowo, saya pilih Gibran. Ini maksudnya apa Pak? Gini loh, saya katakan tadi kan, Iya. Pak Prabowo itu nggak ada kembali, nggak ada jalan kembali. Oke. Karena kan diancam sama Ketua Mahkamah Konstitusi. I see. Dia mengatakan masih ada loh satu lagi yang harus saya putuskan hari ini. Ya. Kalau 70 tahun diterima maksimal 70 tahun, masuk ke Prabowo. Nggak Oke. bisa. Sekarang kita tanya, kalau hari ini Mahkamah Konstitusi menolak permohonan itu, kan masih ada 2 hari lagi untuk cheating. Hah? Kalau memang benar-benar, Ya. benar-benar Pak Prabowo ini, ya kan benar-benar tahu strategi, Oke. ya kan kemudian tahu dampaknya, Ya. orang akan memaki-maki semuanya, kan pengamat politik pun menyampaikan kan bahwa Gibran dengan bergabung Prabowo, dia tidak meningkatkan tapi tidak menurunkan. Ya. Dia katakan baiknya karena apa? Tidak meningkatkan kredibilitas Prabowo, tidak menurunkan kredibilitas Prabowo. Ya. Nah sekarang dengan kondisi sekarang pasti kan menurunkan, Ya. kayak gitu. Nah 2 hari ini hari yang sangat menentukan, Ya. iya kan? Tetapi permasalahannya bagaimana Golkar bos, bagaimana PAN bos. Oke. Tapi cukup Gerindra sama Demokrat cukup, Ya. ngapain takut gitu loh. Ya. Dan itu akan berbalik, kekuatan sebelah baru akan naik gitu. Kalau memilih bukan Gibran. Tapi yang jadi masalah begini, kan orang lain mengatakan berharap poros keempat sebenarnya, Iya, dan kuncinya di Golkar. iya, Kalau Golkar mau jadi calon presiden, maka gampang sekali. Yaitu dia cukup pergi dan bawa satu partai. Entah itu Demokrat, entah itu PAN. Pasti Demokrat mau, PAN mau. Demokrat berarti AHY. masalahnya bukan mau atau tidak mau, berani apa tidak gitu. Ya itulah masalahnya. Saya ingin sampai ke sana. Iya. Jadi kemudian PAN pasti mau kan dengan Erick Thohirnya. Jadi dapat. Cuma
mereka kan sudah diancam dari awal semuanya itu ya kan. Ya Erick Thohir, ya Zulkifli Hasan, ya ini yang nggak terancam cuma SBY sama AHY, tapi nggak bisa sendirian dia. Gitu. Bung Raffi, ya, yang jadi pertanyaan, Saudara Erlangga Hartarto itu apa jasanya dalam pembentukan Golkar? Iya. Ada nggak jasanya? Bapaknya mungkin ada sedikit. Saya dia. tanya Pak Hartanto kan itu. Iya. Ada nggak sampai membesarkan Golkar? Ya dia kebetulan dibesarkan oleh Presiden Jokowi. Karena dia menjadi ketua umum ketika masa pemerintahan Presiden Jokowi. Iya. Dan kalau tidak didukung istana, mungkin nggak akan terpilih dia. Nah, Kan itu ini mohon maaf. yang Orang saya mengatakan maksudkan, operasinya Luhur ya, semua itu. Yang saya maksudkan, Bu Raffi, ya kan, masa dia tega menghancurkan Golkar, I see. kan gitu. Iya. Dengan kemarin saya mengamati wajah demi wajah Iya, nggak happy itu. ketua Golkar kan gitu. Senyumnya kan senyum terpaksa, Iya. kan gitu. Benar matinya, kan, kita membesarkan Golkar setengah mati berdarah-darah, dan saya yakin Golkar akan kehilangan konstituennya. Iya. Marah mereka semuanya. Kan kasihan kader-kader yang setengah mati berkampanye jadi DPR, pendukungnya kabur semuanya. Ya. Gitu. Dan harusnya apapun yang terjadi harusnya gunakan sistem partai yang sebenarnya. Bukan cara seperti itu. Maksud Pak Gatot walaupun Ya sekarang kan sudah kita lawan saja lah, berkorban daripada partai Golkar akan hancur. Toh Caimin melawan juga. Iya. Artinya sekali-sekali melawan ya nggak apa-apa. Apalagi sudah menjelang pendaftaran gini Iya. kan. Udah nanti pas pendaftaran tiba-tiba Erlangga berpasangan dengan AHY. Kemudian Apapun, Prabowo dengan tetapi siapa gitu? saya katakan kalau toh nanti dia dipidanakan, ya, orang mengatakan dia pahlawan, ya, kan? Dan proses pidananya akan dikutuk sama orang. ya. Mengapa harus takut? Gitu. Karena harapan Golkar ini kan partai nasional gitu loh, yang menjaga stabilitas ini selama ini. Kok bisa seperti ini gitu loh? Jadi Pak Gatot pengennya 4 pasangan gitu. Paling bagus begitu. Apapun, Prabowo sama siapa Gibran. ya. Nah, tapi harus didukung oleh partai. Kalau nggak didukung oleh partai nggak bisa nyalon. Ya, saya bukan pengennya ya. Saya bukan pengennya, tetapi selamatkanlah Golkar. Oke. Gitu loh. Yang menyelamatkan Golkar itu artinya Melakukan mengajukan nasional juga kan menjadikan gitu. calon sendiri kan? Ya, atau tidak calon sendiri kan gitu. Tapi calon yang berkompeten gitu loh. Iya, iya, Gitu iya. loh. Kan dia banyak kader-kadernya juga. Tapi saya begini Pak, kan kita tahu. Tapi sebentar, kok saya jadi pengamat politik di bagian kita? Ya enggak. Kan memang menjadi pengamat politik ke sini kan. Kan kita tidak bicara tentang hankam, kita bicara tentang politik gimana. Nah, dan nggak bisa juga saya bilang Bapak tim sukses kan. Tim sukses juga enggak. Jadi ya pengamat politik memang gitu. Jadi Pak Gatot, Ya. pertanyaannya adalah ada 2 nih, mohon maaf ya. Ya. Di sekitar Prabowo itu kan ada orang-orang besar untuk jadi wapres itu yang saya sebutkan tadi. Di antara mereka juga kan saling ngunci. Iya. Kalau Erlangga maju, Yusril belum tentu senang, ya kan? Yusril maju, Erick Thohir belum tentu senang, ya. Erick Thohir maju, Erlangga Hartarto belum tentu senang. Ya sudah, anak kecil aja, bocil aja yang maju. Udah, yang paling penting tadi azas no freelance, tidak ada makan siang yang gratis itu. Karena saya mendengar gitu, wah kenapa deklarasinya tertunda-tunda? Karena deltanya belum jelas katanya. Saya nggak ngerti delta itu apa ya. Ada teman saya tuh bilang, wah delta. Misalnya ada bilang begini, ada teman gini, nggak ngerti saya apa maksud dia. Bilang begini, deklarasi hari ini mundur, masih nego, kurang 5 delta. Nggak maksudnya apa ini? Apapun Kapan itu, gitu? Bang, apapun Bang Iya. Raffi itu, Iya. menurut saya ya, asas tujuan partai yang besar itu sebagai sampingan maksudnya. Oke. Gitu. Tapi jangan menghilangkan marwah dari partai itu, apalagi menghadirkan para kader-kader partai. Ya paling tidak ngotot ya itu ya. Maksudnya. Iya, gitu loh. Kalau tidak dipenuhi ya bikin poros sendiri kan gitu. Iya, kenapa? Bisa kok, Bisa. gitu. Bisa kok mengimpor sendiri gitu loh. Kalau saya gini, kalau ditolak juga ya gabung ke Amin aja. Jadi maksud saya apa? Saya sedih gitu loh melihat
pada saat kemarin di Rakernas kan itu seperti itu, saya lihat kasihan gitu kan, tertawanya nggak tahu, mudah-mudahan saya salah itu kan. Iya. Tapi menurut pandangan saya seperti itu gitu. Partai yang begitu besar, orang-orang top, ada ketua MPR di situ kan gitu. Wah macam-macam lah. Gitu. Oke, menurut feeling Pak Gatot, hari ini saya bisa memastikan bahwa tidak akan ada batas atas calon presiden. Kira-kira Setuju begitu. saya. Mungkin sudah terbacakan ketika kita nggak tahu, sambil saya ngecek juga. Ya. Yang kedua, setelah itu ada 2 hari lagi Ya. pendaftaran, karena sudah dipastikan pendaftaran itu akan 25 karena Ya. sudah disebutkan oleh Pak Prabowo. Ya. Ya mungkin membutuhkan persiapan macam-macam dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, bakal ada kejutan nggak? Mengingat kemarin yang ngurus SKCK itu ya Yusril, ya Erick Thohir. Erlangga enggak. Nah itu menunjukkan bahwa Golkar benar-benar payah gitu. Ada kejutan nggak dalam 2 hari ini menurut Pak Gatot? Bung Raffi, Ya. dengan pendaftaran di saat terakhir, kan gitu, tentu ada alasannya kan gitu. Dan saya mengatakan bahwa variabelnya masih sangat tinggi. Saya ulangi, variabelnya masih sangat tinggi. Iya. Berbagai kemungkinan masih bisa dalam 2 hari ini. Iya. Itulah Indonesia kan gitu. Ya. Pasti masih ada. Oke. Dan ya kalau menurut saya sih masih 50% itu. Tergantung kejutannya seperti apa. Ya. Jadi gimana? Ya kejutan iya. Iya, tapi, kejutan. tapi kalau menurut Pak Gatot sendiri, misalnya kita exactly Prabowo Gibran atau Prabowo yang lain? 50-50%. Wah, itu sih jawaban yang paling aman, Pak. Iya, sekarang tergantung kejutannya kan. Oke. Iya. Oke. Artinya Berarti nggak orang membuat kejutan, berarti nggak orang mengambil keputusan sehingga Oke. menggoyahkan itu. cuma begini, Pak. Oke, tadi Bapak mengatakan ada sebagai the common enemy. Contoh ya. saja, Oke, silakan. Contoh ya. Ya. Contoh. Kalau menurut saya kan, kejutan yang paling menggoyahkan Jokowi apa coba? Saya tanya, PDI Perjuangan ada berapa menteri itu di DPR? Dia narik. Tarik semuanya. Tiba-tiba dia usulkan impeachment. Gitu. Begitu tarik semuanya, goyang kan? Satu hari nggak bisa goyang. Iya. Yang lainnya mungkin bisa ikut-ikutan. Apa yang terjadi? Itu Artinya kan kejutan-kejutan itu kan bisa mungkin terjadi. jadi Pak Gatot ingin mengatakan bukan Prabowo yang narik diri, tapi yang narik diri Jokowi. Karena dia takut diancam itu. Bisa terjadi kan, saya bilang variabelnya tinggi seperti Oke. itu. Gitu. Cuman begini, Pak, memang kan Pak Jokowi ini kan kalau dalam istilah politiknya kan lame duck office. Jadi udah kantor bebek lah ya kan, bebek lumpuh gitu kan. Lame duck itu bebek lumpuh, office-nya kantor. Jadi maksudnya dia tidak punya pengaruh lagi karena dia sudah mau surut. Ibarat matahari, dia tinggal tunggu tenggelamnya. Tapi teori itu kok nggak terjadi kepada Pak Jokowi. Justru partai-partai politik pada takut. Dan yang kedua adalah paling tidak 2 capres itu minta restu dia. Kita tahu Prabowo dan PDIP kan berebut dukungan Pak Jokowi. Bahkan kalau kita lihat misi-misinya Mahfud Ganjar Mahfud, cuma terbalik. Mungkin dia menyesal menyampaikan misi-misi itu. Karena misi-misinya itu memperkuat semua. Seolah-olah sudah semua udah baik, tinggal memperkuat gitu. Bang Raffi, Ya. itu kan sebelum semangat mereka ini kan berpikiran positif Ya. bahwa Jokowi masih bersama-sama dengan PDI Perjuangan, kan gitu. Maka wajar. Pak Gatot, kita setelah dulu dengan azan ya. Ya. Tapi selama azan Anies presiden aja. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Oke. Satu azan ini. Anies jadi presiden.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Eros sekalian, kita lanjutkan ya. Kalau di sini seperti saya bilang tuh banyak azannya karena ada 1, 2, 3 masjid. Ada 1, 2, 3 musola. 4 masjid 3 musola ya, 4, 3 ya. Ada 4 masjid 3 musola. Jadi kita lanjutkan dengan pertanyaan yang menggantung tadi. Kita cukup menjawab 1 azan sudah. Yang menggantung tadi Pak Gatot mengenai tadi Lemdak Office. Biasanya presiden yang sudah 2 periode dan apalagi ini menjelang ya kalau kita ibarat omongnya itu efektifnya dia kekuasaan dia itu tinggal 4 bulan lagi kan begitu. Ya, betul. Setelah ada pemilihan ada ini tapi tidak terlihat bahwa Jokowi ditinggalkan, tidak seperti SBY di 2014 di mana SBY orang nggak melihat faktor SBY penting. Iya. Tapi ini faktor Jokowi ini justru jadi rebutan. Dan dia secara sengaja memang terus-menerus memelihara konsolidasi organisasi setengah partainya kan. Ada Seknas, ada kemudian yang paling Projo dan lain sebagainya. Silakan Pak Gatot. Bung Raffi, ini adalah proses yang panjang. Ya. Ya, proses yang panjang dan terorganisasi direncanakan dengan sistematis berkelanjutan. Yang pertama adalah Pak Jokowi ini yang tadinya adalah seorang presiden yang tidak punya kekuatan apapun juga kecuali kekuatan rakyat. Ya. Tidak memegang kepolisian Republik Indonesia, tidak memegang TNI, tidak memegang DPR, tidak memegang kejaksaan. Kan gitu. Pada saat jadi presiden yang merencanakan menentukan menteri-menterinya kan bukan beliau sendiri. Ya. Ya karena beliau orang baru kan gitu. Nah, dari situlah muncul kesadaran. Bagaimana memegang DPR. Mulailah digarap partai-partai. Oke. Dalam tanda kutip kemungkinan dengan dikatakan jebakan Batman, ya kan, atau Sandra istilahnya, dengan memanfaatkan hukum, gitu. Kemudian berusaha memegang kepolisian dan berusaha memegang TNI, Oke. gitu. Paling tidak untuk 2 hal ini kelihatan betul Kapolri dan Panglima TNI harus melalui saringan ketat istana, preferensi istana yang main ya. Bukan hanya tingkat itu sekarang, Ay. ke bawah juga. Oke. Saya mendengar dengan pejabat setingkat bintang 4 Ya. bahwa sampai dengan Kapolda maupun Pangdam-Pangdam pun harus restu. Artinya jenderal ke atas. Khususnya untuk Kapolda dan Pangdam. Oke. Gitu. Oh, maksudnya untuk Kapolda dan Pangdam Ya, juga. penempatannya juga harus sepengetahuan. Kalau Kapolda dan Pangdam minimal kan 34 orang tuh. Satu, itu. Kalau Pangdam kan nggak sebanyak itu. Tapi Ya. oke. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dengan undang-undang bahwa sekarang ini PLT, Ya. loyalitasnya kepada siapa? Penjabat. Iya. Ya. Loyalitasnya 60% lebih kan? Ya. Mereka yang tunjuk kira-kira gitu. Mereka yang tunjuk. Kan Oke. gitu. Terus yang lebih penting lagi, ya kan, KPK yang tadinya organisasi di luar struktur kan gitu kan, sekarang kan sudah masuk dalam eksekutif. Ya. Kemudian yang paling menentukan lagi adalah Mahkamah Konstitusi. Gitu. Oke. Dan ini suatu pelanggaran etika yang sangat luar biasa, kan gitu, sangat luar biasa. Tidak boleh namanya Ketua Mahkamah Konstitusi, ya kan, menyidangkan sesuatu yang berkaitan dengan ada persaudaraan. Dalilnya apa itu, Pak Raffi? Ada kan? Iya. Nah, itu. Jadi ketua-ketua partai dipegang, ya kan? Golkar dipegang, ya, PKP dipegang, PAN dipegang, Gerindra dipegang. Iya.
Ya oke, tapi itu kan biasanya berlaku ketika dia in power. Memang betul-betul lagi lama masa jabatannya. Tunggu dulu, Bung Oke. Raffi. Iya. Iya kan? Tunggu dulu. Iya. Dalam waktu yang masih ada ini, dia tinggal buka, dia tinggal nyuruh ke orang-orangnya dia semuanya. Iya. Apa? Kejaksaan, bukanlah, taruhlah kejaksaan itu kan dari PDI Perjuangan. Iya. Tapi jam pintelnya mungkin, jam pisusnya mungkin, apa? Wakil Jaksa Agungnya mungkin. Ya. Jadi memang sistem ini memang udah dipegang secara utuh gitu loh. Gitu. Apalagi sekarang ini, maka dengan adanya Gibran masuk, berarti kan masih di situ. Iya. Gitu. Iya. Itulah yang membuat bagaimana caranya bahwa kekuatannya tidak berubah gitu. Ini yang membuat yang tadinya tidak hanya dipegang oleh memegang rakyat, Ya. sekarang DPR dipegang, semuanya dipegang. Karena bagaimanapun juga Kapolri Panglima TNI itu masih harus ditentukan hak prerogatif Istana. 1000% presiden. Kapan dia ganti silakan ganti. Gitu. Oke. Kepala Staf Angkatan sama Ya, juga. minimal masih 1 tahun lagi masa jabatan mungkin ya. Iya, itu yang dengan cerdas, apalagi Mahkamah Konstitusi sudah dipegang. Oke, tapi ada hal lain yang Selanjutnya lagi, Oke. masih ada lagi ancaman lagi tadi. Oke. Kan gitu. Ya. Begitu tadi Pak Prabowo mau macam-macam, langsunglah Ketua Mahkamah Konstitusi bicara. Masa Ketua Mahkamah Konstitusi bicara seperti itu, masih ada lagi satu lagi yang batas umur Ya. bisa aja, kan itu sama aja. Ya. Prabowo, lu jangan macam-macam lu, kan gitu. Jadi memang trik-trik itu digunakan sehingga kalau ada demonstrasi, itu aja bui-bui saja itu. Gitu. Oke, iya, walaupun saya juga masih merasa heran juga kok menjelang Pilpres masih aktif, masih efektif gitu loh. Oke, dia cengkram semua ya, tapi maksudnya kok cengkraman itu masih efektif hingga saat ini ketika masa kekuasaan dia itu efektif 4 bulan lagi. 4 bulan bagaimana, Bung? Ya, secara teoritis kan nanti kalau Tidak dong, ini setelah aja bulan Oktober. Pelantikan presiden kapan? Oktober, tapi maksud saya setelah Pilpres nanti Kalau masih ada efektif kan masih presiden, masih beliau. Ya, Apapun bisa dirubah. tapi biasanya ya memang, tetapi biasanya kan orang kalau sudah ada presiden yang baru dia Bung melipir Raffi, dia. Begini, jangan samakan dengan presiden-presiden yang lalu gitu. Oke. Ini barang beda ya. Ini barang beda. Iya. Oke. Saya mau tanya, kalau begitu orang mengatakan Pak Jokowi itu kuat kan karena ada Luhut bin Sarpanjaitan. Rocky Gerung bahkan mengatakan ketiadaan Luhut itu, kita tidak tahu ya bagaimana kondisi Luhut, tapi sampai sekarang dia nggak bisa aktif lagi karena konon pecah pembuluh darah ya di otak, dan itu sangat severe, sangat luar biasa ya, nggak bisa sembarangan tuh treatmentnya. Kalaupun sehat kembali belum tentu seperti semula. Makanya ad interimnya Erick Thohir gitu ya. Rocky bilang 2/3 kekuatan kabinet lumpuh. Ini kabinet, dalam konteks kabinet. Menurut Pak Gatot kan harusnya Pak Jokowi tidak sekuat sebelumnya itu, atau melemah? Saya tidak sependapat dengan. Oke, coba silakan kalau tidak Saya sependapat. pernah di dalam. Oke. Jadi justru menurut saya kasihan dengan Pak Luhut. Orang akhirnya berasumsi seperti itu kan. Iya. Yang Mandalika sebenarnya aman kan? Iya. Ya itu dia. Jadi artinya peran Pak Luhut pun bisa digantikan. Tanpa Pak Luhut pun tetap jalan kok, karena trik-trik itu dipegang sendiri kok sebenarnya. Oke. Jadi selama ini nggak benar dong orang mengatakan kalau Pak Jokowi itu boneka. Dia monster yang sesungguhnya. Dalam tanda kutip ya. Ya bonekanya tidak mungkin bonekanya Luhut. I see. Yaudah, kalau gitu saya kalau cuma
ownernya itu Pak Luhut terlalu kecil ya. Oke, itu kita bahasa simbolnya luar biasa. Oke, Pak Gatot, ya, bagaimanapun pada bagian akhir-akhir ini terpaksa kita bicara peta kekuatan dengan asumsi bahwa Prabowo Gibran akan nyalon. Ya. Oke, dan Pak Gatot sudah mengatakan kalau saya nyalon. Secara objektif, Pak, tanpa harus ngomong siapa yang unggul dulu ya, mungkin Pak Gatot sebagai orang pernah intel pastinya, tentu Panglima TNI ahli strategi dan lain sebagainya, bisa nggak memetakan plus dan minus dari 3 pasangan ini? Mungkin terserah mau dari manapun, silakan Pak Gatot. Sekarang secara agak dekat sedikit Pak. Ya? Ya agak dekat, jangan terlalu jauh. Saya tadi biografi ngantuk aja saya. Jadi gini, Ya. secara hitungan biasa dulu ya. Ya. Biografi. Pak Jokowi itu pada saat Pilpres itu perolehan suaranya berapa? Pilpres tahun berapa ini? Terakhir itu ya 54% dia kalau nggak salah. 53 lah ya. Iya 53 ya, 53, sekian. Ya. Ya. Berarti kan Prabowo 46 kan? Ya. Oke. Sekarang taruhlah 50% yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Oke. Taruhlah tinggal 26 lah. Ya. 52 saja kan gitu. Iya. Pak Prabowo dari 46. Taruhlah yang tidak suka karena Pak Prabowo bergabung dengan Jokowi 60%. Ya. Ya kan? Masih sekitar 17% kan? Ya. 17%. Ya. 17 ditambah 26 berapa Pak? 43. Putaran kedua masuk dong. Ya. Ya, logika berpikir saya seperti itu kan? Ya. Dan secara nasional di antara 3 kandidat lebih dikenal Prabowo karena calon dulu kan pernah Karena berkali-kali. kan gitu. Ya. Itu dari segi Dan pendidikan politik tingkat bawah belum tentu nyampe yang isu-isu seperti ini. kan Oke. itu yang pertama. Sehingga 2 putaran Pasti terjadi. pasti terjadi Ya. kalau berdasarkan Insya Allah itu. terjadi Ya. seperti itu. Ya. Oke. Sekarang hitungan partai. Oke. Taruhlah mesin partai semuanya bekerja. Ya. Oke. PDI Perjuangan paling juga 26 kan? Dengan P3. Ya. Iya kan? 26 atau 27 kan? Itu pun kalau dia tidak gembos ya. Enggak, taruhlah semuanya mesin partai berjalan sesuai dengan itu perolehannya. Jadi Ganjar bisa dapatkan 26 kan? Iya. Dengan partai saya bicara mesin partai. Iya, iya. Ya. Ya cuma maksudnya PDIP pada waktu itu kan karena ada faktor Jokowi juga sedikit kan. Tapi ini Jokowi udah hilang nanti. Iya. Let's say tetap dia. Ya, taruhlah tetap seperti itu, Iya. cuma 26 maksud saya 26, gitu. iya. Ya. Kemudian Pak Anies. Ya. Ya. Pak Anies. Berapa itu? PKB, berapa Nasdem, berapa PKS? Lumayan juga itu. Kalau Tidak jumlah sampai kursi 30. Kalau jumlah kursi PKB ke Tidak sampai 30%. 58. Sekarang gini aja. Nasdem berapa persen? Yang jelas Nasdem 59 kursi. Berapa 58 kursi jadi 117 157 kursi. Itu lebih gede dari PDIP. Iya. Lebih gede Tapi dari tidak PDIP. sampai 30%. Iya, lebih gede dari PDIP. Karena PDIP kan saya tahu jumlah kursinya 128 ditambah 19 ya. 128 tambah 19 cuma 140-an. Nah, sementara Amin itu 167. Jadi dari jumlah kursi itu masih banyakkan ini. Masih banyakkan apa? Masih banyakkan Amin dari jumlah kursi. Ya, saya punya datanya nih. Ya. Nasdem itu 59 kursi betul. Ya. Ya kan? Ya. Kemudian PKB 58. 58. PKS kemudian 50. PKS 50. 50. Ya. 117 ditambah 50 167. Nah, sementara PDIP tadi 128 Ya. tambah 19. 3 sampai 30% lah. Ya, kan. tapi di atas PDIP. Ya, betul. Oke. Nah, kemudian Pak Prabowo Prabowo banyak. banyak. Nah, dari partai saja kan seperti Dari itu kan. partai banyak, Dua, oke. dua itu. Nah, kemudian sekarang ini adalah faktor Jokowi. Oke. Pak Jokowi ini punya faktor sendiri. Oke. Saya hitung itu sekitar 20%. Oke. Apa 20% itu? Satu, pengikutnya fanatik
Pak Jokowi. Ya. Yang kedua adalah fanatik dari BLT. Iya. Nggak boleh ditinggalkan itu. BLT itu bantuan langsung tunai ya. Iya, itu terasa memang. Jadi kalau dia itu. Dibikin miskin dulu, bikin sengsara, tiba-tiba ada duit. Nah, menjelang pemilu jadi, kan. Ya, jadi itu. Itu gaya-gaya Neolib itu. Ya. Tetapi tagline perubahan ini, ya kan, itu masuk di dalam relung pikiran rakyat yang ingin berubah. Iya. Itu. Tetapi pertanyaannya, sampaikah dia ke ujung-ujung desa? Iya. Di mana desa dikunci oleh TV-TV yang ada dan TVRI. Iya. Gitu loh. Gitu. Ini yang harus dilihat. Oke. Dilihat. Tetapi kalau saya lihat seperti ini, saya pikir masih berkisar antara 30-an semuanya itu. Oke, jadi sama-sama ya. Ya, karena kenapa saya pikir 30-an? Jawa Tengah tidak mungkin pasti Ganjar di atas 40%. Oke. Karena faktor PDI-nya. Ya, tetapi itu lebih mundur karena dulu 70%. Saya pikir minimal ya, saya katakan minimal ini Iya. kan minimal, Iya. karena semua kan bekerja juga. Tetapi minimal dia mendapatkan lebih daripada saya pastikan nih, lebih dari Pak Anies, lebih dari Pak Prabowo. Iya. Karena faktor bukan Ganjarnya, Iya. faktor PDI-nya. Gitu. Oke. Ya itu hitung-hitungan menurut logika berpikir saya saja gitu. Oke. Saya Artinya akan terjadi 2 putaran logika ya. ya logikanya 2 putaran, Kalau itu berjalan secara objektif ya, objektif. Oke. Dari 2 putaran tersebut menurut Pak Gatot, kalau saya simpulkan hitung-hitungan tadi ya, berarti dong, Amin Prabowo dong yang maju. Putaran kedua. Nah kalau putaran kedua ini kan kita bisa siapapun juga. Ya. Tapi bagaimana putaran kedua ini siapa yang menang kan gitu? Ya, maksudnya yang masuk pada putaran kedua kan Amin Prabowo tadi kalau saya lihat ya. Kalau hitungan Pak Gatot. Kalau kondisi yang sekarang ini kan ya, sekarang ini. Tapi kan ini kan semuanya belum bekerja dengan kampanye segala macamnya kan gitu. Kan gitu. Berarti kan ada trik-trik yang lainnya lagi yang bisa juga gitu. Nah sekarang, let's say ya, menurut Pak Gatot bisa balik nggak ini Jokowi Mega? Artinya gini, ini kan kita bicara tentang pengaruh putaran kedua. Yeah. Misal putaran keduanya yang maju Amin Prabowo head to head. Kan dulu orang mengatakan, wah ini pendukung Mega pasti pilih Prabowo kan, nggak mau dia Amin. Tapi sekarang bisa jadi malah terbalik karena sudah jadi musuh bebuyutan ini. Saya nggak tahu skenario seperti apa kalau putaran kedua. Ya kalau putaran kedua seandainya Amin Prabowo, Iya. saya punya keyakinan komando Ibu Mega ke Amin. Kenapa? Karena udah patah arang dia. Dan sekarang kan begini Bung Raffi. Iya. Coba diamati bener ya. Iya. Pada saat sudah matang wali kota dan wakil wali kota Solo, Iya. ya kan. Terus Pak Jokowi ke Ibu Mega karena Ibu Mega sayang dengan Jokowi. Iya. Ingat, karena sayang dengan Jokowi, mengorbankan ketentuan yang dibuat sendiri, akhirnya mengalihkan kepada Gibran. Iya. Satu. Iya. Sama juga yang terjadi di Medan. Iya. Calon wali kotanya akhirnya loncat ke partai lain kan? Iya. Iya. Gitu. Kan gitu. Belum lagi bagaimana Jokowi dulu seperti apa diangkat oleh Ibu Mega kan itu. Sekarang tiba-tiba. Oh iya Pak, ini Pak. MK tolak gugatan batas maksimal usia. Sudah pasti. Sudah pasti. Nah, Saya ada pastikan. ya. Oke. Itu kan itu. Bagaimana orang yang tadinya sayang kemudian dilempar begitu saja, gitu kan. Dengan entengnya, Kaisang masuk PSI, Iya. mendukung ke sana. Iya. Ingat Bung Raffi, pada upacara 17 Agustus di Kota Madia, Solo, Gibran pakai pakaian apa? Iya. Apa? Pakainya. Kalau nggak salah petugas itu pekerja parkir kan? Oh iya. 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 Apa itu maknanya? Nyindir dia. Ya saya nggak tahu kan. Saya tanya apa gitu kan. Jadi dia ingin nyindir bahwa daripada petugas partai lebih baik lebih mulia jadi petugas parkir gitu. Nah, I don't know exactly apa mas. Dan itu pada saat upacara
Iya. Proklamasi kemerdekaan loh. Iya. Kan gitu. Yang intinya sekarang ini semua dua gua pegang. Iya. Iya. Mau apa lo? Gitu. Tentunya kemarahan ini tidak mudah diobatin kan gitu. Iya. Tapi kan saya tidak tahu. Ibu Mega kan seorang yang negarawan lah kan. Tidak tahu bagaimana nantinya saya belum bisa memastikan. Oke. Gitu. Saya nggak bisa memastikan kalau pasti begini, nggak bisa gitu kan. Itu kan hanya perkiraan saya dan saya bukan pengamat politik kan. Iya, Gitu. iya. Jadi kalau saya ya wajar aja. Baru belajar politik juga saya ini. Dan juga tidak berpengalaman dalam pemilu karena nggak pernah nyoblos. Nggak pernah. Pernah kemarin. Pernah nyoblos. Kemarin 2019 nyoblos. Tapi sebelumnya nggak pernah nyoblos. Nggak pernah nyoblos. Nggak pernah nyoblos ya. Pak Gatot ya. Iya. Oke, saya tidak mau menyudut-nyudutkan Pak Gatot untuk terus menerus ini karena udah bilang bukan pengamat politik ya. Sudutkan saja nggak apa-apa. Oh, sudutkan nggak apa-apa ya. Oke. Karena itu biar disudutkan biar penonton yang menyudutkan ya kan. Oke. Saya bacakan beberapa hal yang barangkali Pak Gatot entah gimana cara menjawabnya itu terserah Pak Gatot. Ini yang relevan. Gini. Oke. Nah ini oke. Jadi ada yang nanya tadi soal ini posisi Pak Gatot ya. Bentar. Di rumahnya Raffi gitu aja. Oke. Ini akan nih, menurut saya calon wakil presiden Prabowo tetap Gibran, skenarionya sudah mulus. Jadi masalah pendaftaran tanggal 25 kelihatannya sedang dipersiapkan semeriah mungkin, tidak ingin kalah meriah dengan Amin. Nah, itu alasannya ya. Kata mereka. Nah ini yang relevan. Militan ABW, tolong ketegasan Pak Gatot bagaimana terkait dukungan. Apakah benar Pak Gatot seperti podcast sebelumnya akan mendukung orang yang punya partai dan punya uang sendiri, artinya tidak dikendalikan oligarki alias Wowo ya, tanda tanya. Nah, kemudian Pilpres bakal 2 putaran, Anies kalah di putaran kedua. Ini oleh pendukung Pak Jokowi ya. Pak Gatot pantas jadi Menko Polhukam, nggak usah dijawab. Saya kira Menko Polhukam tidak lebih besar daripada Panglima TNI. karena semua orang bisa jadi Menko Polhukam, jadi Panglima TNI cuma Pak Jenderal bintang 4 ya. Bu Raffi, Ya. saya potong ya. Ya. Ketika 2017, saya ingat sebelum bulan puasa itu, Ya. Menteri Sekretaris Negara datang ke saya dan mengatakan diutus Presiden besok saya akan dilantik menjadi Menteri Pertahanan. Oke. Dan dengan cara halus. Itu saya tahun tolak. berapa itu? 2017. Oh, ketika Pak Gatot dipensiunkan. Bukan, sebelum dong. Oh, sebelum. Sebelum bulan puasa itu. Oh, sebelum sebenarnya. pensiun. Sebelum Oke. pensiun 2017 Iya. gitu kan. Biar digeser maksudnya. Untuk menggantikan Pak Ria Mijar waktu itu. Iya. Ya, saya katakan Pak Menteri, Pak Pratik, bahwa semua Panglima TNI bermimpi untuk menjadi Menteri Pertahanan. Iya. Tapi izinkan saya di sisa waktu saya ini, saya akan mengeluarkan moral dan etika. Loh, kenapa? Tentara tanpa moral dan etika, saya bilang itu pasti kalah. Jepang sehebat apapun juga karena dia tanpa moral dan etika dia akan kalah. Kok begitu maksudnya gimana? Begini, Pak. Publik mengetahui bahwa saya berseberangan dengan Pak Ria Mijar. Iya. Karena waktu itu Pak Ria Mijar akan melaksanakan latihan dengan tentara Cina di Laut Cina Selatan. Oke. Saya jawab saya tidak akan mengeluarkan satu orang prajurit pun untuk latihan. Saya jawab seperti itu. Oh gitu. Ya, kenapa? Karena saya adalah di bawah presiden. Kebijakan pemerintah adalah jangan membuat hal gaduh di Laut Cina Selatan. Oke. Gitu loh. Berusaha untuk Laut Cina Selatan itu kondusif gitu loh. Iya. Kalau itu kan gaduh, Amerika kan jadi Iya. ikut ribut juga itulah. Yang kedua masalah bela negara. Saya tidak menentang, tapi ketiga banyak orang di depan Rindam dan Rindam tanya kepada saya, Pak bagaimana ini? Kurikulumnya belum ada. Siapa yang bertanggung jawab belum ada kan gitu. Iya. Maka kita tolak. Nah itu seolah saya berseberangan. Nah saya kalau saya terima seolah-olah mendidik junior saya, kalau kamu ingin jabatan lebih atas, ogrok-ogrok aja itu jabatan di atas itu kan. Iya. Nah itu. Jadi kalau untuk jabatan-jabatan itu
bukan yang saya kejar gitu. Gitu. Oke. Oke, itu clear ya. Iya. Bagaimana dengan tadi kejelasan sebelum kejelasan posisi tadi, sebelum Pak Gatot menjawabnya, saya kira orang-orang mau tanya lagi tuh. Iya. Saya mau membacakan tulisan dari aktivis ya yang Pak Gatot kenal juga, itu Dr. Syahganda Nainggolan. Judulnya Gatot Nurmantio, Ketua Tim Ses, Amin menang. Oleh Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang sampai Merauke. Saya tidak bacakan yang bagian-bagian awalnya karena masih bicara tentang hal yang lain. Tapi saya baca bagian keduanya, itu mengapa Gatot Nurmantio, tanda tanya. Oke. Gatot Nurmantio adalah sosok jenderal oposisi yang 5 tahun belakangan ini mengemban isu perang global, yaitu anti komunisme. Isu ini mengena pada 50 juta lebih masyarakat Indonesia usia di atas 50 tahun. Secara strategis, isu ini diametral dengan Jokowi dan rezimnya yang mengusung rehabilitasi sepihak pada korban _pelaku G30 PKI melalui Kepres 17 2022. Jumlah suara pendukung Gibran jika diasumsikan paralel dengan isu Kepres 17 2022 tersebut berjumlah sekitar 15 juta jiwa dan itu akan mendukung Prabowo Gibran. Sebaliknya jika Gatot menjadi ketua tim ses Anies, sedikitnya jumlah yang sama akan mendukung Amin, sebuah jumlah korban kekejaman G30 PKI dulu. G30S dulu. Kedua, Gatot Nurmantio merupakan jenderal penuh dengan kedekatan luar biasa pada Islam. Guru ngaji Gatot dan Muhaimin Iskandar salah satunya adalah Kiai Haji Thoifur di Purworejo. Namun Gatot yang gandrung berguru ke kiai-kiai dan ulama mempunyai jaringan yang kuat dengan tokoh masyarakat. Sebagai orang Solo asli, bukan Tegal, ya kan? Maupun mantan Danrem Bogor dan Panglima di Jawa Timur, Gatot memiliki pengetahuan bagaimana mengorganisir kekuatan di sana. Ketiga, Gatot dipersepsikan dekat dengan Tommy Winata. Tommy Winata kabarnya adalah salah satu dari 9 naga yang paling disegani di Indonesia. Namun bagi Gatot, Tommy adalah sosok nasionalis yang kerjanya hanya menjadi supporter seumur hidup bagi eksistensi tentara nasional. Gatot tidak pernah menjadi anak buah Tommy. Kepada saya, Gatot pernah mengatakan bahwa dia mengenal Tommy ketika Tommy masih naik sepeda motor dan antri untuk ketemu Jenderal Idris Sudrajat. Sekali lagi, Gatot bukan anak buah Tommy, bahkan Gatot mendukung ide negara di atas kekuatan dan kepentingan konglomerat. Sosok yang demikian kokoh pada Gatot Nurmantio adalah pilihan utama bagi Amin jika mau menang. Hal ini pun saya ungkap di publik karena beberapa hari lalu saya membaca di media Gatot bersedia mundur dari kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, jika dilamar Amin sebagai tim ses. Tentu saja banyak kekhawatiran bahwa rezim akan memblokade Amin jika bergandengan dengan Gatot. Namun sebagai ahli strategi saya meyakini perang segitiga Capres-Cawapres bukan era lalu lagi. Sejak pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU maka situasi berubah. Kekuatan rezim terbelah, fokus semua adalah masing-masing memenangkan calonnya. Demikian pemikiran saya ini, salam perubahan dari Danau Toba. Ini gara-gara kayaknya nulisnya sambil berenang ini. Oke, tadi ada Pak Gatot seolah-olah kok ke Prabowo juga tadi yang katanya harusnya begitu-begitu, yang punya partai dan lain sebagainya. Silakan Pak Gatot menjawab sebanyak-banyaknya. Oke. Saya tidak akan membantah apapun. Silakan Pak. Terima kasih Bang Syahganda Nainggolan atas tulisannya. Kemudian saya sampaikan saya tidak berpihak kepada Pak Prabowo. Hanya saya sampaikan bahwa Pak Prabowo itu kemarin itu di dalam tekanan yang sungguh luar biasa karena Ketua Mahkamah Konstitusi yang mengatakan masih ada satu lagi. Kalau 70 tahun itu diiyakan maka ada salah satu calon presiden. Itu kan ancaman. Maka deklarasi kemarin sore itu tunjukkan paman ini loh ponakanmu udah jadi pasangan saya kan begitu. Nah kemudian kalau tadi kan contoh-contoh partai saja gitu loh, contoh-contoh partai yang partai itu kan sebenarnya yang ngajukan calon presiden ya dari kader-kader partai ya ketua partainya kan gitu logika berpikirnya gitu. Kemudian untuk masalah keberpihakan bahwa yang menentukan pemenangan itu bukan tim sukses ya. Yang pokok menentukan adalah sosok presiden dan wakil presiden tersebut. Makanya kan selama ini kan wakil presiden pun jadi penentu juga begitu loh. Jadi saat ini saya ulangi, saat ini saya belum menentukan saya ada di mana. Oke.
Bang Anies sahabat saya, sama-sama waktu di kabinet kan gitu. Kemudian Pak Prabowo senior saya, teman diskusi saya kayak gitu. Kemudian Pak Ganjar gubernur kampung saya kan gitu, saya di Solo kan gitu. Ya. Dan sahabat saya juga dekat sama beliau. Sehingga saat ini biarlah saya sebagai pengamat kecil-kecilan yang mengamati saja dulu dan belum, dan kata-kata saya akan keluar dari kami kalau dilamar. Kalimat yang sebenarnya adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itulah organisasi yang bukan politik praktis untuk ke DPR maupun mendukung salah satu presiden, calon presiden. Anggota kami yang mendukung salah satu calon presiden silakan, tetapi yang dalam struktur presidium maupun eksekutif komite ya harus mundurkan diri. Contohnya saya, kalau saya akan mendukung salah satu calon sebagai tim, maka saya harus mengundurkan diri sebagai presidium. Itu yang sebenarnya begitu. Jadi begitu Bang Raffi. Jadi dalam kondisi seperti ini saya mengamati dulu saja Bang Raffi. Oke. Ah, tapi saya mau sudutkan diri juga Pak Gatot. Sudutkan saja. Dulu Pak Gatot bilang kalau sudah jelas, ya kan, pendaftaran ini udah jelas. Secara teoritis, kecuali ada gempa yang luar biasa, itu 3 pasangan ini sebenarnya yang paling bahaya tuh Pak Prabowo soal faktor kesehatan. Tapi kalau soal 2 pasangan ini rasanya pasti akan lewat-lewat aja. Nggak mungkin lah, karena kan sudah dinyatakan mereka memenuhi syarat MS. Tinggal pemeriksaan kesehatan. Rasanya nggak mungkin lah kalau Anies sama Muhaimin nggak lolos, karena mereka yang paling muda kan. Bahkan sebenarnya orang meragukan Prabowo dari sisi kesehatan. Tapi let's say lolos semua. Kan Pak Gatot bilang kalau sudah pendaftaran dan tidak akan ada berubah lagi, kan akan menentukan sikap. Ya, sikap saya kan saya tentukan, sikap saya masih nonton kan boleh. Ya, oke. Jadi ada lagi sudutkan, silakan lagi sudutkan. Sikapnya lagi. masih nonton ya. Gitu loh, Sobat Era sekalian, sikapnya masih nonton. Masih berada di luar pagar. Tapi pagar mana Pak yang terdekat? Yang terdekat mudah-mudahan pagar perubahan, mudah-mudahan ya kan. Oke. Yang bilang bubar mohon maaf, amin dah daftar ya. Tapi Pak Gatot sebenarnya kalau Ganjar udah pasti daftar ya kan, karena waktu itu sama-sama Mega 128 kursi dia tentu. Prabowo ya tinggal gandeng satu partai ingin daftar. Tiba-tiba yang Sagani kan Anies kan hampir nangis tuh di Nasdem ketika dia sebelum datang ke KPU itu sebelum ke KPU dia ke Nasdem ngomong, dan di situ dia kemudian mengungkapkan isi hatinya yang luar biasa, dan dia menangis pada waktu itu bagaimana susahnya hanya untuk mendaftar saja. Dan akhirnya mendaftar. Komentar Pak Gatot. Iya, namanya mau jadi presiden begitu tuh nggak susah, ringan lah. Kan gitu. Jadi presiden loh kan gitu. Jadi justru rintangan-rintangan itu menjadi indah. Kan gitu. Kan gitu, rintangan-rintangan menjadi indah. Itu cobaan memang harus dilalui gitu kan gitu. Dan saya pikir Pak Anies tegar juga menghadapi itu. Pada saat dia menangis bukan menangis karena sedih, menangis karena bersyukur kan itu sebenarnya. Karena terharu ya. Terharu aja gitu. Ada lagi? Ada lagi nih. Silakan. Orang mengatakan sebenarnya gini, kalau kita bergaul dengan tim Amin ya, dia selalu mengatakan mereka yakin kok menang, dan mereka buktikan ketika membuat acara yang tanpa mobilisasi, tanpa bayar ya. Tapi mereka bisa menghadirkan massa yang begitu luar biasa di Makassar, di Sidoarjo, kemarin di KPU, bahkan ini mohon maaf tuh Ganjar Mahfud aja numpang, ya kan? Nah, dan itu adalah massa organik yang genuine dari bawah. Kita lihat tuh partisipasi itu kayak Jokowi 2014. Tapi orang mengatakan ini kan kecurangan ini akan menentukan segalanya, termasuk Pak Gatot bilang nanti ujungnya di MK nanti kan, gitu. Ada 2 hal
komentar Pak Gatot soal begini, dan kemudian bagaimana menentukan agar pemilu ini berjalan secara baik, ya, sukses, ya, tidak ada kecurangan, termasuk bagaimana menjamin netralitas TNI, Polri, dan BIN, karena 3 institusi itulah yang disebut dalam perkara Pilpres yang lalu di Mahkamah Konstitusi. Silakan Pak Gatot. Iya baik. Jadi ini yang menjadi berat, menjadi berat karena melihat dari moralitas, ya, Ketua Mahkamah Konstitusi, ya, dengan memutuskan kemarin ini kan dari berbagai aspek sudah bahkan 2 hakim mengatakan kan. ya, Kemudian yang saya katakan tadi bahwa mengapa Ketua Mahkamah Konstitusi, ya, mengapa Ketua Mahkamah Konstitusi sampai menyampaikan seperti itu? ya, Masih ada satu lagi kan gitu, ya, yaitu ambang batas maksimum untuk 70 tahun. ya. Kenapa harus menyampaikan seperti itu? Dia Mahkamah Konstitusi loh. Ya. Apakah itu bukan diartikan sebagai ancaman kepada Pak Prabowo? Kalau kamu nggak gandeng ponakan saya, bisa jadi. Alhamdulillah sekarang sudah diketok kan gitu kan? Iya, sudah diketok. Nah itu. Jadi peran Mahkamah Konstitusi itu harus diselesaikan sebelum berlanjut. Ya. Entah dibubarkan, entah hakim yang mengundurkan diri atau apa. Oke. Karena kalau itu masih ada, Mereka tidak mungkin menjadi pengadil yang adil, ya. nah sekarang Ya. keputusannya bersikap final, alasan hukum kan banyak aja alasan hukum. Yang seperti ini jelas kelihatan kan. Frasa dari 40 tahun ditambah pengalaman. Apa sih Ketua Mahkamah Konstitusi kan Menko Polhukam hanya mengatakan iya atau tidak saja kan. Nggak bisa menambah kan gitu. Dari itu sudah mengatakan legislatif ini adalah DPR. Kan gitu. Tapi dia rubah semau maunya kan. Padahal di ujung nanti apakah nggak dibuat seperti itu? Ya kan? Mau kelompoknya Pak Prabowo sama Gibran kalah, protes ke Mahkamah Konstitusi bisa dimenangkan. Ya. Ini menurut analisa saya, bukan menuduh ya, menurut analisa saya ini. Ya. Dengan pengalaman yang tadi ini kan gitu. Nah, itu. Yang kedua harus masing-masing tim bergabung. Untuk ada tim pengawas. Oke. Tim pengawas yang delegalisir untuk bisa memotret hasil di papan maupun di lembar C-nya itu. Iya. Dan itu dikirimkan. Formulir C. Formulir C-nya itu dikirimkan. Formulir C1. Ya. Kalau perlu gabungan membuat semacam website. Website. Jadi ada petugas ini dilaporkan ke server, nanti diprogram sehingga ketika Bung Raffi berasal dari mana, Bung? Sumatera Selatan. Palembang. Oke. Saya ketik Sumatera Selatan. Saya ketik lagi Palembang. Ya. Ketik lagi 3 Ilir. 3 Hilir. Ketik lagi Lorong Bugis. Lorong Bugis. Ketik lagi Ya. Nomor 49. RT berapa ya? RT 6 kalau nggak salah. TPS ya dong? Hah? TPS berapa? Oh, kalau saya TPS-nya kan TPS ini, Pak. Luka di sananya nanti kira-kira. Iya, TPS 26 TPS katakan. 26. Begitu jam 10 siang cuma gambarnya fotonya saja orang kumpulkan itu. Tapi begitu sudah jam penutupan sudah ada angka itu gitu. Nah, kemudian dicek kelurahan siapa yang menang sudah ada. Ya. Dicek ke kecamatan sudah ada, kabupaten sudah ada, provinsi sudah ada, dan pusat sudah ada. Dan itu siapapun bisa buka website itu. Kalau tidak, Raffi, saya bikin rekornya banyak-banyak kan. Rekornya banyak-banyak. Saya atur ujung-ujungnya beda-beda tipis saja. Ya. Sudah ketok selesai. Iya, memang orang selalu mengatakan begitu ya. Dan bahkan pemilu Pilpres yang lalu begitu kata orang sih ya, kata orang. Dan apa yang dikatakan Pak Gatot itu sudah diupayakan, bahkan mereka sudah membuat desain IT yang memang bisa menentukan bahwa hasil Pilpres itu akan bisa kita dapatkan 1 jam atau 2 jam setelah pemilihan terakhir di waktu Indonesia bagian barat. KPU itu ya, dia udah bisa lihat. Tapi umumkannya 2 minggu lagi kan? Bukan KPU, tapi versi
Amin lah yang saya tahu, versi Ya. Amin ya. Mereka menyiapkan itu karena mereka yang paling Ya. khawatir dicurangi. Tapi apapun itu, orang mengatakan tidak bisa begitu. Perlu juga jaringan yang kuat. Makanya dalam konteks itu seperti Syahgana mengatakan perlu orang dong seperti Pak Gatot yang punya ibaratnya basis teritorial. Kan kita frankly speaking lah, yang bisa memiliki kekuatan koersif untuk menentukan itu kan 3 institusi saja, TNI, 2 institusi, TNI dan Polri. Ini mohon maaf Pak ya. Kemudian tambah BIN, entah BIN-nya ke TNI atau BIN-nya ke Polri kan begitu. Dan sudah rahasia umum kan, ada yang seperti itu. Nah cuma sekarang bisa terbelah mereka karena ternyata istana nggak kompak, pecah 2. Tapi apapun itu kan tetap saja kita TNI tidak bisa. tidak terpecah. Oh TNI tidak Saya terpecah. yakinkan TNI tidak terpecah. Siapapun pemimpinnya, Ya. TNI ya tidak terpecah karena prajurit-prajurit itu orang yang punya rasa, ya kan, Ya. yang punya akal dan punya rasa. Gitu. Tapi bagaimana menjamin netralitas mereka, Pak? Karena itu yang paling penting kan sebenarnya. Di lapangan tuh bisa saja ada pengarahan, bahkan ada ya udahlah. Gini, yang paling gampang ya. Seorang mantan Kapolres di satu tempat pernah ngobrol sama saya. Gini, dia bilang dia membantah kalau polisi itu akan mempengaruhi suara dan mana bisa katanya. Gimana caranya kita? Oke. Tapi ada poin yang dia sampaikan kepada saya. Nanti pada saatnya kita akan lihat ke arah mana polisi itu dia akan mendukung. Kalau dia ke arah A, nanti akan dibikin satgas-satgas katanya. Nah di satgas-satgas itu, misalnya gini, dia contohkan 2 calon yang dulu. Tugas kita adalah kita ngintipin orang-orang yang bawa duit, salah satunya misalnya. Kalau dari tim yang kita dukung, kita biarin. Tapi kalau dari tim yang kita tidak dukung, kita tangkap itu orang atau kita marking tempatnya. Kalau dia misalnya ke hotel, hotelnya kita jagain biar uangnya nggak kebagi. Kan podo aja nih Pak ini. Ini juga ini dan itu yang ngomong tuh mantan Kapolres sendiri kepada saya. Tetapi kan itu yang dilakukan itu adalah suatu kegiatan yang money politik kan sebenarnya kan gitu. Ya paling tidak kalaupun tidak money politik, dia membiarkan orang money politik, membiarkan tim yang dia dukung, lalu dia mencegah orang lain yang bawa karung. Oke lah, nggak apa-apa juga. lah. Tapi saya yakin TNI tidak seperti itu. Oke. TNI tidak seperti itu. TNI sudah belajar banyak. Dengar dong nih dari senior nih Pak Yudo Margono. Pak Yudo Oh, kan. tapi Pak Yudo pensiun loh. Ya tetapi kan begini. Pak Yudo membuat tema Ya. ulang tahun TNI. Ya. Banyak orang protes tuh. Kenapa TNI patriot kan ya? Patriot yang menjaga demokrasi. Ya. Kayak gitu. Harusnya kan menjaga NKRI. Ya. Tapi saya pikir itu tidak salah karena saat sekarang ini yang paling penting adalah salah menjaga demokrasi, hilang juga NKRI kan. Oke. Gitu. Maka dari pesan ini saya yakin udah sampai ke ketika walaupun diganti pun, Ya. kan. Kalau nanti Panglima TNI-nya akan memerintahkan untuk tidak netral, Ya. kan, untuk tidak netral, walaupun diperintah di atas netral, pasti prajurit tidak akan nurutin. Oke. Karena satu sudah melanggar etika, sabta marga, sumpah prajurit. Pak Gatot, ini kan kita tahu bahwa Pak Yudo Margono ini akan pensiun pada bulan November. Iya. Pak Dudung juga November juga. Iya. Ya. Per 1 Desember dia sudah tidak Oke. ada lagi. Per 1 Desember Iya. hitungannya karena dia harus ada kalender tahun awal ya. tahun awalnya. Jadi, Per 1 Desember baik Pak Dudung ya, kalau dia kelahiran November maka per 1 Desember dia udah nggak punya. baik Pak Dudung maupun Pak Yudo Margono terutama iya. pensiun. Secara teoritis bisa nggak Panglima TNI itu diperpanjang? Bisa. Berapa bulan? 1 tahun. Terus 1 bisa? tahun lagi. Ya. Dulu Pak Endiatur Sutarto pernah kan? Oke, jadi bisa jadi kemungkinan Pak Yudo, Ya tergantung presiden. iya maksudnya bisa aja diperpanjang. Bisa aja jadi Oke. perpanjang. Gitu. Oke. Pertanyaannya adalah, kalau Pak Yudo Margono menunjukkan netralitas, ya saya ganti dong yang kira-kira kamu mau nggak berpihak kepada Gibran kalau saya angkat, gimana?
Saya yakin kalau Pak Yuri tawari seperti itu, dia minta pensiun. Oke. Pak Saya Yudo yakin. nggak mau, yang baru. Ya, Yang baru. yang baru pun sama, Oh, itu. sama. Pak ya, Pak Gatot yakin betul TNI netral, Sabta Margais. Begini Pak. Banyak juga kan TNI yang main Bang Rafi. politik. Ya, banyak juga pelacur politik banyak saya akui Oke, gitu kan. iya. Tetapi saya melihat ini kan yang calon-calon penggantinya ini, Iya. mereka kan udah umurnya di atas 50. Istilahnya kok saya bilang udah bobok tanah gitu kan. Iya. Pasti dia ingat akan sumpahnya. Ketika dia Letnan 2 mau dilantik pernah disumpah. Iya. Saya bersumpah demi Allah di atas Al-Quran. Jadi tidak akan sembarangan mengambil keputusan, hanya tinggal berapa waktu lagi gitu. Mudah-mudahan mereka ini termasuk orang-orang yang selalu ingat itu gitu. Kalau yang di penggantinya orang muda gimana? Ya, Penggantinya orang muda yang baru 50 awal. ya sama kan udah lebih 50. Tapi masih muda itu. Ya, memang masih muda. Kan biasanya cuma 58 kan? Masa dari sisa waktunya seperti itu. artinya kan masih 6 sampai 8 tahun. Gini Pak, misalnya orang melihat ini kita pakai teori. Iya. Kalau kita lihat jatah-jatahan harusnya ini balik lagi ke Enggak ada jatah-jatahan. Iya, kalau misalnya pergantian tuh angkatan udara. Tapi let's say di angkatan udara Pak Fajar Prasetyo pun pensiun pada bulan Februari, Pak Fajar Prasetyo ya yang Kasau ya, KSAU. Kemudian kalau Pak Dudung November udah pensiun. Pak Yudo Margono November juga. Kalau dari KSAL lagi rasanya biasanya kalau berdasarkan pakem nggak mungkin rasanya. Mungkin. Ya berdasarkan pakem kan. Kita kan bicara pakem, Pak. Enggak pakem. Jadi saya ingatkan saja Iya. bahwa Panglima TNI itu 1000% hak prerogatif I presiden. know. Oke, that's okay. Mau pakai darat, laut, udara semau maunya dia. Oke. Gitu. Nah, orang kemudian berpikir sekarang Pangkostrat menantunya Pak Luhut, Ya. ya kan? Kalau kita pakai jalur situ, maka Pangkostrat bisa jadi KSAD. Ya. Tapi kalau ada sejarah polisi, setelah dia jadi jenderal penuh, tiba-tiba bisa aja dia diangkat jadi Panglima TNI, kan hak prerogatif presiden. Hari ini contohnya Pak Maruli jadi Kasat, Ya. ya kan? Hari ini presiden mengajukan untuk sebagai Panglima TNI boleh. Boleh. Jadi misalnya Tidak ada pelanggaran apapun juga. pagi ini jadi Kasat, 1 sore jam nanti kemudian, kalau sore 1 jam kemudian. jadi 1 jam Iya, boleh itu. Dan saya yakin, ya. Legend Maruli tidak sama dengan mertuanya. Gitu ya. Ya. Oke, Legend Maruli. Coba kita lihat Maruli Sitompul ini kelahiran berapa ini? Tahun 70 kalau nggak salah dia. Iya, masih muda dia, 92, angkatan 92. Maruli Simanjunta. Maruli Simanjunta ya? Ya minimal masih 4 tahun minimal itu. Dia usianya 53 tahun sekarang. Iya kan, saya bilang Dia minimal. sama usianya sama saya kurang lebih. Saya tua sebulan dibandingkan dia. Iya. Jadi 53 tahun masih 5 tahun lagi dia. Kalau dia jadi Panglima TNI kan masih banyak dia. Masih satu periode presiden kalau dipertahankan terus kan. Ya dia kan prajurit yang meniti karirnya dengan tangga yang benar gitu istilahnya. Oke. Pak Gatot, apalagi yang mau disampaikan sebelum saya memberikan kesempatan closing statement? Jangan sampai nanti Pak Gatot pulang ke sini, waduh saya belum menyampaikan itu. Apalagi yang menuju depan saya gitu kan. Oke, coba kita lihat dari sini ya. Ya. Oke, apalagi ya? Ya tadi, tapi kalau tadi udah dijawab ya soal ini. Gini, sebenarnya kalau kita lihat kan ada upaya untuk juga melibatkan ex-TNI. Saya terus terang aja, saya termasuk orang yang protes. Kok bisa ya ex-TNI Polri baru pensiun berapa bulan, tiba-tiba langsung terjun ke politik. Jadi wakil ketua tim sukses lagi. Kan rasanya kan nggak elok gitu. Karena dia kan masih ibarat ikatan itu kan masih kalau kita bicara, kalau saya misalnya sama Rocky harusnya ada jeda. Misalnya jeda 3 tahun, tapi yang paling bagus itu jeda 5 tahun. Ini enggak. Baru pensiun berapa bulan langsung ceglek. Boleh saja, udah rakyat biasa kok dia. Iya, tetapi kan bagaimanapun ada Kalau kayak itu kenapa kok dia dibolehin milih? Iya, tapi ada pengaruh juga kan, Pak. Biasanya orang ada jeda itu, diberikan jeda.
gini loh, selama dia di ini negara hukum secara Iya. positif kan. Iya. Kalau nggak ada aturan yang melarang, Jadi boleh-boleh saja. oke. Jadi menurut Pak Gatot, Pak Andika yang menjadi wakil ketua tim ses Ganjar, kemudian Pak Gatot Edi yang menjadi Wakapolri, menjadi wakil ketua tim ses Ganjar, itu secara etik baik-baik aja, oke-oke aja. Tidak melanggar satupun etika. Oke, it's okay. Nah, saya ingin kepastian ya, berarti tidak melanggar etika. Walaupun saya mengatakan dari kacamata demokrasi ini agak ngeri-ngeri sedap. Iya, tinggal ajukan saja orang yang pensiun sekali nggak boleh Karena itu. begini, karena begini asumsinya Pak, orang itu ya merekrut dia itu kan tidak hanya karena dia itu punya personal achievement. Orang berharap bahwa dia bisa mempengaruhi TNI aktif kan? Ya, TNI aktif yang terpengaruh sama dia itu yang bermasalah. Iya. Kan gitu, itu yang bermasalah. Dan saya yakin tidak akan itu. Oke. Kita lihat aja nanti. Oke. Nah, kalau saya sudah terus lama-lama saya ditempel oleh Pak Gatot. Kata Pak Gatot, saya udah lama gak menempelin prajurit. Silakan aja kalau bisa bikin marah saya gitu. Oke, Pak Gatot, sebentar ya. Apa ada lagi nggak ya? Jangan sampai saya nanti diprotes orang nih. Wah, nggak ditanyakan. Protes apa lagi? Ini, tapi dia bilang nih. Ashari Budiman, Bang Repi, please biar Jenderal Gatot stay in his line as guardian of NKRI sebagai penjaga NKRI. Jangan didorong-dorong lagi, hehehe, pakai hehehe, sudah nggak usah didorong-dorong dia ya. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gatot, Pak Refri dan Bung Gatot luar biasa. Berarti saya dipanggil Pak Gatot dipanggil Bung. Mudah lagi dong saya. Iya, hakul yakin menang, amin menang. Tapi dengan syarat pengawasan terhadap netralitas KPU, Bawaslu dan Polri diperkuat. Nah, ini the last question. Tadi Pak Gatot yakin betul TNI netral. Yakin? Polri nggak bisa bukan ngomong dong, saya bukan wilayah. tahu lah itu, bukan wilayah saya. Sebagai pengamat KPU Bawaslu gimana? Tadi kan MK sudah tahu. Nah, ini ada paman ya. Iya. Ada lagunya kan, kemarin paman datang, pamanku bawa putusan. Oke, coba kalau kita bicara tentang penyelenggara pemilu, utamanya KPU dan Bawaslu. Itu menentukan juga. Kemarin kan jam 2 malam tuh putusan memutuskan Jokowi menang 2019 gitu. Jam 2 dini hari bukan malam. Ya, saya tidak berprasangka buruk ya. Tapi mungkin bisa dilihat bagaimana cara perekrutan KPU dan Bawaslu. Gitu. Apakah sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar atau bagaimana gitu aja. Ini perlu ditanyakan kepada orang yang mengerti jelas tentang itu. Ya, saya sendiri ketika mereka rekrutmen udah protes. Nah, ketua tim selnya orangnya Jokowi, orangnya apa? One Team Press, salah seorang deputi di One Team Press. Bilang, kok bisa begitu? Berarti semakin lengkap dong itu. Semakin lengkap, iya gitu. Cuman jangan salah, sekarang ini kan ada keterbelahan. Tapi ya tetap aja itu lebih pro, nggak tahu saya. Ya tapi kan saya pikir situasi sekarang ini sudah berubah kan ya. Ya, kemampuan IT segala macam, mengontrol segala macam sudah lebih gitu kan. Dan dalam kondisi seperti ini saya yakin generasi muda ini yang merasa dia sebagai pemilik tongkat estafet bangsa ini tidak akan tinggal diam. Hacker segala macam itu tidak akan diam, dan mereka akan bekerja untuk bersama-sama mengawal gitu. Ini menarik sekali ya ketika kita bicara mengenai persaingan politik yang memang kadang-kadang soal fairness. Ini ada misalnya pernyataan dari Denny Siregar yang selama ini orang bilang wah ini buzzernya Jokowi dan lain sebagainya. Tapi dia protes keras katanya. Sangat keras, bukan keras lagi. Sangat keras. Tadi saya baca di mana ya, dia mengatakan kalau dulu katanya saya itu lebih senang kritik-kritikan sama pendukung Anies katanya. Paling ya kita kritik sekeras-kerasnya paling mereka marah doang.
Ya jelas lah, dia nggak punya kekuasaan kan. Tapi kalau pendukung sono ngeri mak katanya. Kurang lebih lah dia bilang. Saya baca. Konstitusi aja bisa dia kangkangi, apalagi kita bisa hilang. Saya terus terang saja, ini buat Denny Sregar kalau dia dengar. Itulah yang saya rasakan ketika mau ngeritik Anda. Ya kan? Anda dulu dengan apa? Dengan Ade Armandonya, dengan kelompok ada yang orang bilang CTV gitu. Itu Anda memang seenak-enak udelnya aja ngembat orang kan. Karena Anda nggak berpikir, Anda nggak mungkin ditangkap, Anda nggak mungkin di persekusi. Paling kita cuma marah atau ini. Dan kita ngomong tetap hati-hati kan. Nah inilah yang dirasakan. Dimana ketidaknetralan aparat itu membuat demokrasi rusak begini. Karena ada orang yang bisa ngebukin kita setiap saat, tapi kalau kita balas, kita diadukan ke polisi. Saya dilempar air misalnya Pak Gatot. Bukannya orang itu ditangkap di depan aparat, malah saya dilaporkan ke... Ada orang merampok saja yang mau dibunuh terus dibunuh jadi sangat pembunuh gimana ceritanya? Itu yang kita rasakan. Ya, jadi kita berharap. Maksud saya ya udahlah aparat netral, ini kompetisi politik. Jangan kemudian tiba-tiba ada makar dan lain sebagainya. Kemarin kan begitu. Tim suksesnya yang lawan istana kan dibilang ditangkepin mau makar mau apa itu Lisung Karisma, Ego Sujana. Maksud saya kita fair lah dalam berkompetisi kan begitu. Oke silakan Pak Gatot. Ya mudah-mudahan itu dulu. Ya. Dan sekarang semuanya sudah pada sadar gitu loh. Oke. Ya, kita kan berharap seperti itu. Ya. Sudah sadar bahwa negara kita ini kalau kita tidak benar-benar sesuai dengan fungsinya masing-masing, aparat penegak hukum sesuai dengan profesi masing-masing yang bertanggung jawab, maka negara ini semakin hari semakin hancur. Yang saya katakan tadi, mengamati dari nilai tukar rupiah 1971 sampai dengan 1923 sekarang ini 2023 itu 427 persen 4.277% depresiasi. Iya. Kita perlu orang yang bisa memanage pemerintahan ini, yang bisa mengurangi ini. Kalau kan tidak, hutang kita yang sekarang 7.000, kalau kita hanya bisa membayar pokok-pokoknya ya selama 10 tahun. Kita hitung tadi kan 82%. Jadi kalikan 8 kali. Tambah bangkrut lagi. Jadi kita tidak terasa bahwa kita sedang didesain untuk memiskinkan semuanya ini. Tapi kita nggak sadar. Yusril pasang badan, siap jadi penjaga hukum Prabowo Gibran. Gimana mau penjaga hukum? Nggak usah jaga, udah pegang aja, pamannya selesai. Bagaimana mau jaga penjaga hukum? Dia putusannya meragukan aja, dia tidak kritik gimana? Dia kritik dulu pertama penundukan hukum kan, habis itu dia kritik, nggak benar tuh PSI apa ada nepotisme. Itu pada putusan pertama. Ternyata setelah siang dikabulkan. Kan awalnya kan ditolak. Dikabulkan juga awalnya kan nyampaikan telah terjadi penyeludupan konstitusi kan. Iya. Karena pada waktu itu dia berharap masih ada peluang. Ya that's politician ya kan. Berat juga Pak kalau begini caranya Pak. Hidup kita ini tidak ada kawan, tidak ada lawan, yang ada kepentingan yang abadi kan gitu. Astagfirullahalazim. Itu. Ini. Silakan Pak. Doa apa pertanyaannya kok silakan itu kan? Silakan statement akhir nih. Kalau memang tapi jangan lupa Pak, statement akhirnya selengkap-lengkapnya sampai maghrib. Silakan statement akhir Pak. Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa setanah air, bahwa bangsa kita ini dulu terkenal sebagai bangsa kesatria, patriot. Tapi hari demi hari sekarang ini kita dipertontonkan banyak pecundang-pecundang yang melecehkan itu, ya kan? Kita bisa lihat beberapa hakim, bukan mahkamah konstitusi, beberapa hakim, ada 5 hakim konstitusi yang melakukan seperti itu. Saya kadang-kadang iri kalau melihat seperti di Jepang pada tanggal 1 Maret 2021. Ya. Surat kabar Reuters memberitakan kalau juru bicara Perdana Menteri Jepang, Makiko Yamada, mantan Menteri Dalam Negeri, mengundurkan diri karena malu ketahuan ditraktir
makan di salah satu restoran mahal dari seorang pengusaha yang juga Menteri Luar Negeri Jepang, Seiji Maehara, juga mengundurkan diri pada tanggal 6 Maret 2011 setelah ketahuan menerima donasi dari politik dari seorang warga Korea tetangganya sebesar 50.000 yen atau 5,2 juta. Gitu. Kini publik melihat bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menjadi alat kekuasaan yang mengkhianati eksistensinya sendiri. Ya sebaiknya hakim-hakim itu mengundurkan diri. Sehingga kita semuanya ibarat akan bertanding itu punya percaya diri bahwa kita akan menang ya menang, kalau kalah secara objektif gitu. Jadi yang saya katakan sekarang ini, dari semua yang ada sekarang di Hyundai ini, minim sekali dipertontonkan edukasi, minim sekali edukasi. Yang adalah caci maki dan contoh-contoh yang tidak moralitas. Dan ini sangat berbahaya untuk generasi muda. Maka wajar kalau generasi muda yang dikatakan buruh demokrasi ini, mereka sekarang apatis. Bukan karena apatis mereka tidak mau, karena mereka frustasi yang tontonan sekarang ini. Masih ada waktu untuk kita sama-sama membalik. Karena bagaimanapun juga sangat disayangkan kalau generasi muda yang jumlahnya 54% lebih ini, mereka tidak ikut dalam pesta demokrasi ini. Karena mereka mengatakan ini bukan pesta, ini pesta kotor. Apa yang katakan pesta lebih banyak pelacurnya, pelacur politik dan lain sebagainya. Ini pesan yang bisa saya sampaikan, Bu Raffi. Ada orang marah ya silahkan sajalah. Tapi ini harus saya sampaikan agar generasi muda kita ini bisa mendapatkan edukasi dalam situasi yang seperti sekarang ini. Ya, oke. Situasinya kan tidak menguntungkan. Mereka tidak memberikan contoh yang baik ya. Bagaimana kekuasaan itu seolah-olah segalanya. Menjadi pejabat itu seolah-olah segalanya. Atau jangan-jangan kesempatan untuk mendapatkan harta dengan jabatan itu segalanya. Satu saya katakan, bahwa negara ini diobok-obok oleh satu keluarga. Oke. Lalu imbauan untuk generasi muda ya masa golput Pak? Enggak dong. Walaupun kondisinya seperti itu, bagaimana imbauan terhadap nanti pilpres? Generasi muda, kalau ada golput diam saja, justru Anda lah yang akan menikmati kediaman ini dengan hancurnya bangsa ini. Maka berpikirlah dengan jernih, mengamati dengan jernih, dengan penuh keyakinan. Datanglah nanti di TPS, pilihlah sesuai dengan hati nuraninya. Jangan dipengaruhi oleh apapun juga. Anda punya pengetahuan yang luar biasa, bisa mengecek, cek and recheck semuanya. Pilihlah yang terbaik, yang punya harapan ke depan. Oke, saudara sekalian, memang Pak Gatot sudah dari awal mengatakan sampai sekarang masih di ring. Entah nanti pertandingan sudah berlangsung, beliau tiba-tiba ke tengah ring, tapi tetap nonton juga. Kalau Bapak ke tengah ring tetap nonton, nanti digebukin orang. Kena lemparan paling tidak, kena lemparannya. Tapi apapun sikap seseorang harus kita hargai ya, dan kita lihat hari-hari ke depan. Tapi harapannya biarlah saya bebas berbicara. Ya. Kalau saya berbicara menyerang Pak Anies bukan berarti saya tempatnya Pak Prabowo, menyerang Pak Prabowo bukan berarti tempatnya Pak Ganjar, menyerang Pak Ganjar bukan berarti tempatnya Pak Anies. Jadi saya punya keleluasaan untuk berbicara gitu. Oke, ya mudah-mudahan hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan yang jelas kalau ditanyakan ke Refli Harun ya pilihlah Amin. Tapi ditanyakan ke Pak Gatot, pilihlah yang baik. Sesuai dengan hati nurani. Tidak dipengaruhi oleh uang dan apapun juga. Nah, karena bagi Refli Harun yang baik itu ya Amin. Ya itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cadas.